Bagaimana membuat jamak dari kata-kata yang terdiri dari 4 huruf? Bagaimana membuat jamak dari kata-kata yang terdiri dari 4 huruf? Sebelum ini kita sudah pernah membahas cara membuat jamak taksir dari kata-kata yang terdiri dari 4 huruf dengan pola yang berbeda. Seperti kata kabirun, kabirun 4 huruf, kabirun kaf, ba, ya, sama ro. Sogirun 4 huruf, alimun 4 huruf. Nah, kabirun, sogirun, alimun 4 huruf, kita tahu zamannya yang kemarin itu adalah kabirun menjadi kibarun atau kubarau. Sogirun boleh sigorun, boleh sugorau. Alimun, ulama'u, syahidun, syuhada'u. 4 huruf, tapi polanya adalah u'a'u atau i'a'un. Nah, kali ini kita akan sampaikan lagi, kata yang terdiri dari 4 huruf, tetapi pola jamaknya berbeda dari yang sebelumnya. Ya, ini pola jamaknya adalah u'un dengan a'yatun. Tambahkan hamzah di awal, lalu belakangnya ada tamar butoh. Nah, kapan pola ini digunakan? Pola u'un ini digunakan dan pola a'yatun digunakan. Nah, rumusannya adalah kalau kita menemukan kata yang terdiri dari 4 huruf dan huruf ketiganya adalah pemanjang. Huruf ketiganya adalah pemanjang. Saya ulangi. Kalau kita temukan kata yang terdiri dari 4 huruf dan huruf ketiganya adalah pemanjang. Pemanjangnya bisa alif, bisa wawu, bisa ya. Maka jamaknya selain yang kemarin itu bisa juga menggunakan pola yang ini. U'un atau a'yatun. U'un atau a'yatun. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang membedakan antara kabirun 4 huruf dengan sarirun 4 huruf juga? Sarirun zamannya tidak menggunakan pola seperti kabirun menjadi kibarun, sogirun menjadi sigorun. Sarirun sekalipun huruf ketiganya ya sukun sama dengan kabirun, tapi sarirun zamannya tidak pakai sirorun kayak kibarun, kayak sigorun, kayak kiromun, karimun, kiromun, tidak. Tapi sarirun zamannya adalah sururun, polanya u'un. Lantas apa bedanya antara sarirun dengan kabirun? Nah, sebagai pegangan konseptual agar bisa menjadi acuan kita dalam menentukan sikap, perhatikan maknanya. Kabirun itu artinya besar, dan kabirun itu kata besar bisa digunakan untuk yang berakal. Sogirun kecil juga untuk yang berakal dipakainya untuk manusia. Alimun orang berilmu untuk manusia. Syahidun syahid untuk manusia. Nah, kalau yang 4 huruf tadi maknanya adalah berkaitan dengan manusia atau yang berakal, maka pola zaman yang kemarin, kabirun, kibarun, atau kubarau, sogirun, sigorun, atau sugorau. Maka pola u'a'u sama i'a'un, zamannya bisa dipakai untuk kata yang terdiri dari 4 huruf, yang huruf ketiganya adalah pemanjang, tapi maknanya untuk yang berakal. Tetapi kalau kata yang terdiri dari 4 huruf itu maknanya dan huruf ketiganya itu pemanjang, maknanya bukan merujuk kepada yang berakal, maka zamannya bisa menggunakan pola ini, u'un. Maka sarirun menjadi sururun, gitu. Terus ada ciri yang lain. Kalau kata kabirun kan pemanjangnya hanya ya, sogirun, karimun.
syahidun, alimun. Tetapi kalau pola uun itu meskipun huruf ketiganya sama-sama pemanjang alif, tapi huruf pertamanya kasroh. Kitabun, sitarun, jidarun, himarun. Beda sama kabirun, karimun, sogirun, huruf pertamanya fathah. Kalau pola uun, itu huruf pertamanya banyak yang terbuat dari kasroh. Kitabun, sitarun, jidarun, himarun. Nah, maka kalau kita menemukan kata yang terdiri dari 4 huruf, huruf ketiganya pemanjang, dan maknanya tidak merujuk kepada yang berakal, terus juga ada ciri yang lain, huruf pertamanya banyak yang kasroh ya, maka jamannya adalah uun. Maka kitabun menjadi kutubun, sitarun menjadi suturun, jidarun judurun, himarun humurun. Lalu ada lagi yang lain, sarirun sururun, rasulun rusulun. Nah, rasulun ini pemanjangnya wawu, beda dengan yang lainnya. Nah, rasulun sekalipun pemanjangnya beda sama yang di atasnya, tapi rasulun gabung dengan pola ini. Para rasul, rasulun rusulun. Ada lagi syihabun, jamannya adalah syuhbun. Ya. Jadi 4 huruf, huruf ketiganya pemanjang, pemanjangnya bisa wawu, bisa alif, bisa ya, dan makna dari kata itu adalah merujuk kepada yang tidak berakal. Sedangkan rasulun ini berakal, tetapi ini agak berbeda polanya dengan sarirun, nggak pakai ya pemanjangnya. Jadi nggak mirip kabirun, nggak mirip alimun, nggak mirip karimun, sogirun. Rasulun sekalipun merujuk kepada orang, tetapi karakteristiknya ini pakai wawu pemanjangnya, huruf ketiganya. Rasulun, rusulun. Nah, tetapi untuk yang pola ini, uun, ada kata yang nebeng, yakni semisal asadun. Ada kata lain, asadun. Asadun artinya singa. Asadun berapa huruf? 3 huruf. Nah, ini nebeng, berbeda dengan standar yang lain. Yang lain kan 4 huruf. Nah, tapi asadun terdiri dari 3 huruf dan gak ada pemanjang satupun. Nah, asadun ini nggak masuk dalam bahasan secara teoritis yang harus 4 huruf, huruf ketiganya pemanjang. Tapi asadun ini sekalipun 3 huruf, ini masuknya kategori kata yang nebeng. Nebeng ke kelompok kata yang tadi kita definisikan. Tadi kelompok kata yang tadi kita formulasikan dan kita deskripsikan karakteristiknya. Nah, asadun itu artinya singa. Jamannya asadun adalah usudun. Asadun, usudun. Sama, 3 huruf. Asadun, usudun. Kalau digundulin ini, asadun sama usudun sama. Kalau digundulin. Kapan dibaca asadun, kapan dibaca usudun, mananya berbeda. Asadun 1 singa, 1 ekor singa. Usudun singa-singa, banyak singa. Itu yang pertama. Yang kedua, sama, kata itu terbuat dari 4 kata juga. Dan huruf ketiganya sama-sama pemanjang. Ta'amun, zamanun, makanun, silahun, syarabun, khimarun. Nah, jamannya yang ini tidak menggunakan pola yang ini justru. Beda lagi, polanya pakai pola yang ini. Tambahkan a di depan, hamzah, dan tun di belakang, tamar butoh. Ayatun. Maka ta'amun jamannya menjadi at'imatun. Zamanun azminatun. Makanun amkinatun. Silahun aslihatun. Syarabun ashribatun. Khimarun akhmiratun. Nah, pertanyaannya, boleh tidak kata-kata yang ada di kelompok yang kiri dan kanan ini jamannya bebas menggunakan ini atau ini? Nah, jawabannya
ada satu, dua, atau sebagian kata yang bisa di kedua pola ini. Contohnya khimarun. Khimarun artinya kerudung. Nah, khimarun itu boleh menggunakan akhmiratun, boleh menggunakan kata khumurun. Tapi yang begini jarang. Melainkan masing-masing ini sudah punya slot masing-masing. Sudah punya pola masing-masing. Jadi kalau ta'amun yang dipakai adalah at'imatun, tidak tu'umun. Syarabun juga asyribatun, tidak syurubun. Begitupun himarun, yang dipakai adalah humurun, tidak ahmiratun. Begitu. Jadi kesimpulan, kata yang terdiri dari 4 huruf, huruf ketiganya pemanjang, selain yang kemarin kita bahas, dan kata-kata ini merujuk kepada yang tidak berakal, maka jamaknya ada 2 pola, u'un dan ayatun. Pakai tamar buto. Nah, kata-kata yang kita tulis ini sudah punya slotnya masing-masing, sudah punya kamarnya masing-masing, tetapi ada memang 1, 2 atau beberapa kata yang bisa menempati jamak di pola yang u'un atau yang ayatun. Itu saja penjelasan tentang kata ini.